Dan dalam mengaji itu kita bisa diingatkan, ya, diingatkan agar kita tidak terjebak dalam perangkap-perangkap setan. Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian ngikuti perangkap-perangkap setan. Dan diantara perangkap setan itu adalah ifrat dan tafrit. Ya, ifrat itu adalah berlebih-lebihan dalam sesuatu. Tafrit itu adalah mengabaikan, meremehkan sesuatu. Ifrat itu beribadah secara berlebih-lebihan. Tafrit itu adalah tadi mengabaikan ibadah, meremehkan ibadah. Yang benar itu tengah-tengah, ya. Kita bisa menikmati ibadah secara nikmat. Setan itu jalan yang pertama kali ditempuh itu adalah tafrit, menjauhkan seseorang dari ibadah, agar tidak semangat ibadah, agar jauh dari ibadah. Namun ketika seseorang itu tidak terperdaya dengan perangkap setan tersebut, tapi malah semangat ibadah, maka setan tidak putus asa. Dia akan mengambil jalan senjata ifrat, memberikan suntikan semangat kepada orang ini, membisik-bisiki. Dia baca mungkin 1 juz, masih kuat kamu 2 juz, baca 2 juz, masih kuat 5 juz, masih kuat. Ya. Jadi dibisik-bisiki agar dia ini betul-betul overdosis. Jadi ketika dia putus asa menjauhkan seseorang dari ibadah, maka dia akan kasih dosis lebih, ya, dosis lebih. Jadi bisikan setan itu selalunya menyesatkan, meskipun itu awalnya bisikan baik, tapi tujuannya adalah buruk, ya. Karena dia tahu ketika dosis itu lebih, maka seseorang itu akan KO, ya. Jadi ketika dia semangat untuk baca Quran, dikasih dosis lebih baca Quran. Jadi obat itu, ibadah kan bagian dari obat. Masing-masing orang itu punya dosis, ya, masing-masing orang itu punya dosis sesuai dengan tingkatannya. Ketika dia ini baru awal, mestinya pakai dosis rendah. Kalau dari awal kemudian dia pakai dosis tinggi, ya, mesti KO itu setelahnya, capek, setelah itu tinggalkan, ya. Jadi kalau seseorang itu pertama semangat baca Quran, kemudian capek, besok sudah nggak baca Quran. Demikian juga Qiyamul Lail, ya. Jadi mungkin kita kurang paham ketika membaca, kurang bisa mendudukan ketika membaca tentang biografi orang-orang soleh, ya, dia ini luar biasa. Mungkin seperti Imam Zainal Abidin, sampai beliau dijuluki Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Zain itu adalah perhiasan, ya, perhiasan orang-orang ahli ibadah, tokoh, ya. Kenapa? Karena beliau dikenal kalau malam itu sholat sampai 1000 rakaat continue, ya. Jadi dia kok bisa? Iya kan, tahapannya panjang, dia itu sudah sampai tingkatan luar biasa, sudah melatih dirinya riyadhah, mengadakan riyadhah sampai kepada batas tadi. Sehingga kalau ibadah cuman sedikit, ya, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat itu kurang nikmat. Tapi ketika bisa nikmati itu. Seperti sahabat Utsman bin Affan, baca Quran 30 juz dalam satu sholat witir tiap malam, beliau bisa nikmati karena tingkatannya, makomnya sudah tinggi, sudah terbiasa, ya. Tapi kalau baru awal kemudian niru sebanyak itu, maka biasanya itu adalah tadi jebakan dari setan. Maka kita harus sadar diri, kita ini berada di posisi mana? Masih posisi awal, atau sudah pertengahan, atau sudah posisi tinggi makom kita ini. Kalau awal dosisnya biasa saja dulu, ya. Nanti meningkat, yang penting istiqomah. Kenapa? Karena diantara perangkap setan itu tadi ifrat dan tafrit,
Maka ulama mengatakan al-ifratu fil amri ayatun alal masir fihi ila tafrid. Ya. Berlebih-lebihan dalam sesuatu, berlebih-lebihan dalam suatu ibadah itu adalah tanda alal masir fihi ila tafrid, dia akan menuju kepada tafrid, mengabaikan ibadah tersebut. Ya. Makanya kita harus paham kita ini, posisi kita ini di mana, masih awal ataukah memang sudah terlatih. Ya. Kalau masih awal, kata Rasulullah, maka Rasulullah SAW kan bertingkat-tingkat variasi dalam menjelaskan tentang sedekah. Ya. Ketika Abu Bakar karena makomnya sudah luar biasa, beliau izinkan sedekah dengan seluruh hartanya. Tapi ketika beliau ditanya secara umum, maka beliau tidak memperbolehkan. Jangan. Ketika ada yang bertanya sedekah 2/3 hartanya, jangan. Setengahnya ya Rasulullah, jangan. Sepertiganya ya Rasulullah. Beliau berat. Sepertiga, ya, tapi sepertiga itu banyak. Ya. Lebih kurang dari itu. Ya. Nah ini Rasulullah SAW tahu makom masing-masing sahabatnya, sehingga tadi beliau bisa menempatkan. Ya. Lihat ini masih awal, maka beliau biasa-biasa saja. Tapi melihat sahabat yang sudah lama, maka beliau memperbolehkan. Ya. Jadi agar kita ini tidak terjebak dengan perangkap-perangkap setan, maka kita harus paham diri kita ini masih awal ataukah sudah proses di tengah. Kalau sudah proses di tengah, maka nggak masalah tadi, kita akan bisa nikmat dengan ibadah-ibadah yang banyak tadi itu. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat, tapi tidak diperkenankan untuk berlebih-lebihan melampaui batas. Kata berlebih-lebihan antara satu dengan yang lain ini berbeda ya. Tidak bisa diukur dengan kuantitas, tapi dilihat kualitas keimanannya itu bagaimana. Maka sebagaimana dalam hadis berikut, yaitu hadis yang kedua ya, karena tujuan beliau itu adalah bukan melarang seseorang beribadah, tapi tujuan beliau itu adalah agar seseorang itu bisa istiqomah menikmati ibadahnya. Karena kalau seseorang itu bisa menikmati, dia akan bisa istiqomah. Tapi kalau dia ini tidak bisa menikmati, ibadah itu menjadi beban, maka biasanya tidak lama ya. Kecuali seseorang itu latihan, ada yang melatih tahap bertahap sampai kemudian mendapatkan kenikmatan tersebut.